dari Universitas IKIP Siliwangi dengan nomor induk mahasiswa 24070133. Saya mengambil program studi PG PAUD dengan kelas B3 Purwakarta. Video wawancara ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Acep Haryudin MPD. Selamat menyaksikan. Siap Pak, boleh izin mewawancarai? Boleh. Dari mana ya? Saya dari Universitas IKIP Siliwangi, ada tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, mau mewawancarai tentang kewarganegaraan di Kabupaten Purwakarta. Oh, boleh. Boleh Pak? Ya, boleh. Izin ya Pak ya. Duduk. Pak, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Boleh. Nama Muhammad Gandhi, kerja di Dinas Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Purwakarta. Kita langsung ke pertanyaan saja ya Pak ya. Boleh. Bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi masyarakat di lingkungan Kabupaten Purwakarta? Secara umum kondisi masyarakat di Kabupaten Purwakarta cukup kondusif. Warga memiliki semangat kebersamaan meskipun tentu ada tantangan yang masih perlu kita benahi bersama. Apakah menurut Bapak warga di Kabupaten Purwakarta di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti contohnya pemilu yang pemilu kemarin? Untuk partisipasi masyarakat sudah cukup baik, terutama dalam kegiatan pemilu dan gotong royong. Namun masih ada ruang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan di lingkungan. Seperti itu ya Pak ya. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Sebagian masyarakat sudah memahami dan memahami hak dan kewajibannya seperti menggunakan hak pilih, membayar pajak. Namun sosialisasi tetap perlu dilakukan agar pemahaman ini merata ke masyarakat. Apa masalah terbesar yang menurut Bapak berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan Kabupaten Purwakarta ini? Nah, seperti contohnya intoleransi, hoak, apatisme, atau warga yang tidak taat pada peraturan. Tantangan yang masih terlihat adalah penyebaran informasi yang kurang akurat dan kadang adanya sikap kurang peduli terhadap aturan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya literasi digital atau edukasi kewarganegaraan. Apa dampak dari permasalahan tersebut yang Bapak rasakan? Dampaknya, jika tidak ditangani secara serius, masalah ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan antar masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dampaknya bisa ke stabilitas sosial atau kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakatnya itu sendiri. Lalu bagaimana respon terhadap sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Warga cenderung responsif ya jika ada pendekatan yang baik. Pihak berwenang juga terus berupaya untuk melakukan edukasi dan pendekatan diri kepada masyarakat itu sendiri. Sebaiknya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ya Pak? Solusinya bisa ditempuh antara lain edukasi berkelanjutan melalui sekolah, komunikasi, media lokal ataupun media sosial. Dialog terbuka juga penting agar warga merasa dilibatkan. Apakah sudah ada programnya di instansi Bapak untuk mengenalkan karakter kewarganegaraan? Sudah ada beberapa program seperti penyuluhan, pelatihan karakter, dan kita kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah. Efektivitasnya cukup baik, tapi tentu masih bisa ditingkatkan dengan dukungan semua pihak. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Saya berharap generasi muda bisa menjadi penerus perubahan, aktif, kritis, namun tetap santun dalam menyampaikan pendapat dan mencintai tanah air dengan cara-cara yang positif menurut mereka masing-masing.
Sukses selalu ya Pak ya. Amin, amin, sama-sama. Makasih ya Kang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya kerja di Satuan Polisi Pamung Praja sekitar sudah 12 tahun. Nah, sekarang Bapak bertugas di Kebetulan sekarang tugas saya di patroli ya sama rekan-rekan sekitar sudah 2 tahun kurang lebih. jadi mengelilingi Kabupaten Purwakarta. Betul, jadi setiap harinya itu kita patroli sekitaran kota. Kalau ada tugas luar pun itu kegiatan seperti kegiatan bupati atau kegiatan lain-lain lah seperti kecamatan gitu. Bagaimana kondisi masyarakat di Purwakarta? Alhamdulillah untuk
Makasih ya Pak Ya, ya. Demikian hasil wawancara saya dengan narasumber, semoga menjadi motivasi dan inspirasi untuk generasi muda Kabupaten Purwakarta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.